siang semuanya. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai lembaga pembiayaan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu, kebutuhan manusia itu semakin meningkat setiap harinya. Di mana kita membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, kemudian kita juga membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga juga ke modal untuk membuka suatu usaha. Namun tidak semua orang memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara langsung. Jadi oleh karena itu hadirlah lembaga pembiayaan di sini yang berfungsi untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan dana atau barang melalui sistem kredit maupun cicilan. Jadi melalui presentasi kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pengertian dari lembaga pembiayaan, kemudian ada fungsi, peran, jenis-jenis, prinsip kegiatan usahanya hingga ke produk dalam lembaga pembiayaan. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam pengertian dari lembaga pembiayaan. Jadi, lembaga pembiayaannya adalah bentuk usaha yang menyediakan dana maupun bantuan pembiayaan kepada masyarakat untuk membeli suatu barang ataupun kebutuhan tertentu. Misalnya seperti rumah, kendaraan, maupun barang elektronik lainnya. Nih, contoh paling sederhananya itu misalnya seperti ketika saya ingin membeli sebuah motor, tapi saya masih belum memiliki uang yang cukup. Nah, dengan adanya lembaga pembiayaan ini, saya dapat membeli motor tersebut sekarang dan membayarnya itu nanti melalui sistem cicilan yang akan ditagih setiap bulannya. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke dalam tujuan dari lembaga pembiayaan. Jadi tujuan pertama yaitu untuk membantu masyarakat untuk memperoleh dana, di mana lembaga pembiayaan itu membantu masyarakat untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan, misal seperti pendidikan, kesehatan, maupun untuk kebutuhan lainnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk membantu pembelian barang dengan melalui sistem cicilan, di mana masyarakat ini itu dapat membeli barang seperti motor, mobil, maupun barang elektronik tanpa harus membayar sekaligus, karena dapat dicicil dalam jangka waktu tertentu. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mendukung perkembangan usaha, di mana lembaga pembiayaan itu dapat memberikan modal kepada pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya, kemudian juga bisa untuk memberi peralatan maupun untuk menambahkan stok barang. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana dengan adanya pembiayaan ini, maka kegiatan jual beli, produksi, dan juga investasi ini dapat lebih aktif sehingga perekonomian itu dapat terus berkembang. Dan tujuan yang terakhir untuk membantu pemerataan kesejahteraan, di mana masyarakat dan pelaku usaha ini yang membutuhkan dana memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraannya melalui akses pembiayaan. Kemudian fungsi dari lembaga pembiayaan yang pertama yaitu untuk menyediakan dana bagi masyarakat, di mana lembaga pembiayaan itu membantu masyarakat untuk mendapatkan dana ataupun barang yang dibutuhkan. Kemudian kedua untuk membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal, di mana lembaga pembiayaan itu memberikan modal agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga terus berkembang. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang dimana dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan melalui sistem cicilan ataupun kredit. Kemudian keempat yaitu untuk membantu pemerataan kesejahteraan, di mana lembaga pembiayaan itu memberikan akses kepada pembiayaan kepada lebih banyak masyarakat. Kemudian kelima yaitu untuk menjadi alternatif selain bank, di mana misalnya seperti untuk memberikan pilihan lain bagi masyarakat yang membutuhkan lembaga pembiayaan selain bank. Yang keenam yaitu untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur, seperti mendukung pembangunan jalan, listrik, transportasi maupun fasilitas umum lainnya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya lembaga pembiayaan, maka masyarakat dapat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam peran lembaga pembiayaan. Peran pertama yaitu untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Kemudian peran kedua yaitu untuk membantu pelaku usaha untuk memperoleh suatu modal, misalnya seperti untuk menyediakan dana ataupun untuk membuka atau mengembangkan usahanya. Kemudian ketiga yaitu untuk mendukung kegiatan investasi, misalnya seperti membantu pengadaan alat ataupun fasilitas yang dapat menunjang usaha. Kemudian keempat yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, misalnya seperti membuka kegiatan ekonomi itu menjadi lebih aktif. Yang kelima yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan baru, misalnya seperti perkembangan usaha dapat menciptakan pekerjaan baru. Yang keenam yaitu untuk mendukung perkembangan UMKM, di mana lembaga pembiayaan itu membantu UMKM untuk mendapatkan modal usaha. Yang ketujuh untuk membantu pembangunan infrastruktur, misalnya seperti jalan maupun transport ataupun listrik dan juga yang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ke-8 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, seperti membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi lembaga pembiayaan ini berperan penting dalam membantu masyarakat sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian terdapat beberapa jenis lembaga pembiayaan Indonesia. Yang pertama yaitu The
perusahaan pembiayaan atau disebut dengan leasing. Jadi lembaga ini itu menyediakan pembiayaan untuk membeli kendaraan, barang elektronik ataupun alat usaha dengan sistem kredit. Misalnya seperti kredit motor, mobil, laptop maupun HP. Kemudian kedua itu modal ventura, di mana modal ventura ini memberikan modal kepada usaha kecil, startup ataupun perusahaan yang memiliki potensi untuk berkembang. Tujuannya yaitu untuk membantu perkembangan bisnis dan juga untuk inovasi. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan infrastruktur, di mana lembaga ini itu menyediakan dana untuk pembangunan jalan tol, listrik, pelabuhan maupun fasilitas lainnya. Yang keempat yaitu perusahaan kartu kredit, di mana perusahaan itu menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan kartu kredit sehingga pengguna ini itu dapat membeli barang terlebih dahulu lalu membayarnya kemudian ataupun nanti. Kemudian kelima ada vintage ataupun pinjaman online resmi, di mana vintage ini adalah layanan pembiayaan berbasis teknologi yang dapat diakses melalui aplikasi dan juga sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan. Yang keenam itu ada pengadaian, di mana pengadaian itu memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga, misalnya seperti emas maupun kendaraan. Yang ketujuh ada koperasi simpan pinjam, di mana koperasi ini itu menyediakan layanan simpanan dan juga pinjaman bagi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dana. Kemudian, agar kegiatan ini tetap berjalan dengan aman dan juga melindungi masyarakat, maka lembaga pembiayaan harus menerapkan beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu prinsip kehati-hatian, di mana lembaga pembiayaan harus memeriksa kemampuan nasabah sebelum memberikan pinjaman, yang dimana tujuannya itu agar nasabah tersebut tidak mengalami kesulitan ketika membayar cicilan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kepercayaan, di mana hubungan antara lembaga pembiayaan dan nasabah itu harus didasarkan pada rasa saling percaya, di mana perusahaan percaya kepada nasabah akan membayar cicilan tepat waktu, sedangkan nasabah percaya kepada perusahaan yang memberikan layanan yang aman. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip keterbukaan atau yang sering kita sebut sebagai transparansi, di mana semua informasi mengenai bunga, cicilan, biaya administrasi, denda, dan juga syarat perjanjian harus dijelaskan secara jelas kepada konsumen. Yang keempat yaitu prinsip kepatuhan, di mana lembaga pembiayaan itu harus mematuhi semua peraturan pemerintah dan juga aturan yang ada di OJK. Kemudian kelima yaitu prinsip profesionalisme, di mana perusahaan harus bekerja secara profesional, tanggung jawab, dan juga memiliki pegawai yang kompeten. Yang keenam yaitu prinsip manfaat, di mana kegiatan pembiayaan ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh yaitu prinsip perlakuan yang adil, di mana semua konsumen harus mendapatkan pelayanan yang baik dan juga tidak boleh dirugikan oleh perusahaan. Kemudian, lembaga pembiayaan ini itu memiliki berbagai produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu pembiayaan kendaraan yang digunakan untuk membeli motor, mobil, ataupun kendaraan usaha melalui sistem kredit. Yang kedua yaitu pembiayaan multiguna yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya seperti biaya pendidikan, renovasi rumah, ataupun kebutuhan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha untuk kebutuhan operasional seperti membeli bahan baku dan juga untuk menambah stok barang. Yang keempat yaitu pembiayaan investasi yang digunakan untuk membeli alat usaha seperti mesin produksi, kendaraan operasional, dan juga alat berat. Kemudian yang kelima yaitu pembiayaan infrastruktur yang digunakan untuk pembangunan jalan, listrik, transportasi, serta fasilitas umum lainnya. Kemudian yang keenam yaitu kartu kredit yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan juga membayarnya kemudian sesuai dengan tagihan. Kemudian yang ketujuh yaitu sewa guna usaha ataupun yang disebut dengan leasing yang digunakan untuk menyewa barang modal dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala. Dan yang ke-8 yaitu ada pembiayaan syariah, di mana pembiayaan syariah ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan pembiayaan syariah ini terdiri dari 3 yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan juga pembiayaan jasa. Di mana keunggulan dari pembiayaan syariah ini adalah menggunakan prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah yang mengutamakan keadilan bagi semua pihak. Jadi, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menyediakan dana atau pembiayaan bagi masyarakat dan juga pelaku usaha, di mana lembaga pembiayaan ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana lembaga pembiayaan itu juga memiliki berbagai jenis, prinsip usaha, serta produk yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seluruh kegiatan lembaga pembiayaan ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan agar dapat berjalan dengan aman, legal, dan juga untuk melindungi konsumen. Jadi, saran dari saya yaitu masyarakat sebaiknya menggunakan layanan pembiayaan
ini dengan bijak dan juga memilih lembaga pembiayaan yang resmi serta sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan agar terhindar dari pinjaman ilegal dan juga penipuan. Jadi demikian dari presentasi saya pada hari ini mengenai lembaga pembiayaan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan teman-teman dan juga pemahaman teman-teman semua tentang pentingnya lembaga pembiayaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekian dari presentasi saya, terima kasih.